sebuah desa di Garut, sebelum ada TikTok dan Velocity, hiduplah seorang wanita kaya bernama Nyai Ending. Saat kemarau panjang melanda dan panen menurun, ia membeli hasil panen warga dengan harga murah lalu menjualnya dengan lebih mahal. Hingga suatu hari, 3 warga desa membicarakan keadaan itu. Aduh, panas pisan hari ini. Sampurasun Gusti, nah hujan tidak kunjung turun. Tanah sudah pecah-pecah, sawah kering. Benar tuh Kang Jafar, padi di sawah ini tidak ada isinya. Kumaha orang bisa makan kalau begini terus. Jangankan bayar utang ke Nyai Endit, buat makan hari ini saja sudah ampun-ampunan. Tadi gue taruh situ gue cari kan. Abdi hoyong susu. Sabar anakku sayang, mama belum punya uang buat beli susu. Dede, mama cuma bisa nanam kamu. Sabar semuanya, kita ini rakyat kecil, hanya bisa pasrah. Semoga Nyai Endit ada rasa kasihan pada kita semua. Oh ya bener Ryan, ada Nyai Endit. Ih, naon dia? Kenapa kalian malah ngobrol? Adam, Dino, lihat orang-orang ini. Dari tadi pada ngobrol aja. Punten Nyai, hasil panen kali ini gagal total. Air langka, tanah kering, kami belum punya apa-apa untuk bayar hutang. Halah, alasan. Tapi dulu, saya nggak mau tahu. Pokoknya hari ini hutang kalian harus dibayar. Kalau nggak ada padi, ambil semua barang yang ada di rumah mereka. Nyai, tolong Nyai, kasihan anak saya belum makan. Beri saya waktu sedikit lagi. Saya janji akan bayar kalau sudah ada hasilnya. Berisik, diamin anak itu. Bikin pusing kepala aja. Adam, Dino, bawa aja makan mereka. Meskipun sedikit, lumayan buat makan kuda saya. Berjalannya waktu, harta yang dimiliki Nyai Endit semakin berlimpah. Namun, hal ini justru membuatnya semakin kikir. Tak hanya itu, bahkan Nyai Endit tak mau membantu warga yang tengah mengalami kesulitan. Tiap kali ada warga yang meminta pertolongan, Nyai Endit selalu menolaknya dengan angkuh. Tega pisan Nyai Endit, kita lapar. Dia mau makan enak sendirian. Meni tega, harta sebanyak itu tidak dibagi sedikit pun. Iya Len, lihat beras-beras yang harganya sangat mahal itu. Padahal hasil keringat kita juga. Shh, ulah tarik teing. Nanti kedengaran si Adam dan Alimo bisa celaka kita. Kasihan sekali desa yang seharusnya sejahtera, tetapi salah satu warganya memiliki hati yang keras. Dunia ini hanya tempat mampir minumnya. Nah, harus serakah. Nenek dari mana? Pucat pisan wajahnya. Sudah makan belum, Nek? Ini Nek, ada sedikit air di tekel saya. Silakan diminum dulu. Punten, tidak ada teh jus gula batu, hanya ada air putih. Kamu pun sedang susah. Dia justru batu apa? Atur nuhun, hati aranjan berisi pisan. Semoga kalian selamat dari bahaya yang akan menimpa desa ini. Di tengah desa yang sedang dilanda kemarau, Nyai Endit justru memiliki rencana besar, bukan untuk membantu rakyatnya, bukan pula untuk berbagi. Ia ingin menunjukkan kekayaannya kepada semua orang. Maka dengan penuh kebanggaan, Nyai Endit mengadakan sebuah pesta jajan megah di tengah desa yang sedang sengsara. Para tamu kehormatan, wilujeng sumping di hajatan saya. Silakan nikmati jamuan yang sudah saya siapkan. Mohon
ini baru pesta orang benghar. Katanya di luar sana ada yang kelaparan, tapi di sini, aduh, sudah kenyang duluan sebelum makan. Aduh, Nyirit emang beda, bukan cuma kaya, tapi dermawan juga, kesesama orang kaya. Pelan-pelan nih Basna, kamu kira saya sate? Punten Nyai, abdi teh semangat pisan. Kumaha Nyai, tos berenang. Nah, gitu. Haduh, enaknya hidup orang benghar. Dari sudut pandang nenek tua yang sudah melihat aksi Nyai Endit berekspresi jijik dan geleng-geleng kepala. Harta dipuja, manusia dilupa. Di tengah kemewahan dan tawa para tamu, seorang nenek tua memberanikan diri mendekat, bukan untuk ikut berpesta, melainkan hanya untuk meminta sesuap makanan. Punten Nyai. Ih, saha ieu? Apa nih? Sama eta pengemis. Masuk ke pesta orang kaya tanpa diundang. Gagah teuing. Beri nenek sedikit makanan. Nenek sudah beberapa hari tidak makan nasi. Tolong nenek yang sudah sepuh ieu Nyai. Minta makan di pesta saya. Emang kamu siapa? Nih, makan. Bukannya itu yang kamu mau? Hahaha, caranya bercanda memang beda ya. Tapi itu keterlaluan juga ya. Adam, Radina, usir nenek ini. Baunya kayak gak pernah mandi. Hei, keluarkan nenek tua. Plat itu tertancap kuat di tanah. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Suasana pesta yang tadinya ramai kini berubah mencekam. Ya Indit, kau sangat serakah. Hidup hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat sekitar. Kalau kau merasa sakti, coba cabut tongkat saya ini. Kalau bisa, saya akan pergi. Alah, paling cuma ada nenek cari perhatian. Tahu tuh, bocah vintage emang gak jelas. Biarin aja lah. Oh, ternyata gini ya. Orang kaya tapi mental kayak lalapan Kamboja. Cabutlah kalau bisa. Sudah. Sini biar saya cabut duluan. Pakai jempol kaki juga bisa ini mah. Cih, hebat banget. Sini saya aja. Masa begitu aja nggak bisa? Ayo warga, siapa yang bisa cabut? Saya beri uang, tapi sedikit. Gak bisa Nyai, belakangnya atas gunung, gak ada yang kuat mencaranya. Waduh, udah beres ini, saya pulang duluan lah. Iya, kan saya belum juga lah. Kalian semua emang nggak berguna. Lihat saya. Aduh, ini tongkat apaan sih? Keras banget. Lihat kalian semua, hidup manusia itu ibarat roda. Sekarang di atas, besok bisa di bawah. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau panen. Karena keserakahanmu, Nyai, tanah ini akan memberikan balasannya. Saat Davina mencabut tongkat itu dengan jari, tiba-tiba air mulai naik, membuat semua orang di situ mulai panik dan berlari tidak karuan. Cai, bekiloba, lihat, cai kau naik bekas tongkat, semakin banyak, banjir.
berubah gede. Demikianlah kisah Nyai Indit. Kekayaan yang melimpah tidak menjamin kebahagiaan. Jika hati dipenuhi kesombongan dan keegoisan, Nyai Indit memilih menutup mata dan telinga dari penderitaan orang lain, hingga akhirnya ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dongeng ini mengajarkan kita bahwa harta hanyalah titipan. Jika digunakan untuk pameran foya-foya, maka ia bisa membawa petaka.